pertanyaan yang teman-teman mau ditanyain juga boleh banget ya tentang olahraga, terus penggunaan skincare dan treatment itu tuh sangat berkaitan erat. Betul nggak sih teman-teman? Betul ya. Hanya kayak aku cukup pakai skincare aja, aku cukup treatment aja gitu. Jadi olahraga, treatment dan penggunaan skincare tuh berkaitan erat ya teman-teman ya. Dimana kita menginginkan kulit yang sehat gitu. Jadi nggak hanya salah satunya aja. Jadi tiga-tiganya tuh berkaitan erat banget. Nah menurut dokter sendiri nih penggunaan basic skincare apa aja sih yang memang penting digunakan buat teman-teman semua? Oke, basic skincare ya. Basic skincare. Untuk basic skincare sendiri itu disesuaikan sama kondisi kulit kita. Jadi bukan kondisi misalkan yang kulitnya bermasalah. Jadi, misalkan kalau kulitnya tidak bermasalah itu bisa pakai basic skincare. Jadi tidak semuanya bisa pakai basic skincare. Basic skincare itu ada cuci muka, kemudian moisturizer dan juga sunscreen. Itu minimal basic yang bisa dipakai apabila kulitnya tidak bermasalah. Beda lagi kalau misalkan kulitnya ada berjerawat atau ada flek, itu nggak bisa cuma basic skincare aja karena kandungannya pun berbeda gitu untuk masalah kulitnya gitu. Kecuali misalkan ada kasus acne, tapi acne-nya itu karena kekurangan karena skin barriernya jelek, itu bisa pakai basic skincare. Tapi ada kriterianya sendiri, jadi nggak semua acne pakai treatment acne ya. Jadi ada acne yang karena kulitnya kering, itu bisa menggunakan basic skincare. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya konsul aja. Ada takut salah ya, karena itu riskan gitu ya. Jadi tidak semua kulit itu cocok menggunakan basic skincare. Iya, dimana sekarang tuh seliwerannya bener gak sih di TikTok aku pakainya basic skincare aja gitu ya, tapi tidak semua loh teman-teman. Jadi mungkin yang tadi dokter Zia bilang ya, kalau misalkan kulitnya lagi bermasalah pakai basic skincare aja tuh tidak cukup. Jadi memang perlu perawatan khusus ya dok ya untuk mengatasi permasalahan kulit tadi. Betul banget ya. Kalau teman-teman biasanya basic skincare pakai apa aja nih? Mungkin Kak Amel, sunscreen yang paling penting ya, betul ya. Terus disesuaikan juga dok ya, sunscreen sesuai dengan jenis kulitnya. Sekarang tuh sunscreen kan banyak banget ya. Kalau Kak Amel pakainya yang untuk kulit apa? Berminyak. Nah, kalau teman-teman udah pada pakai skincare, sunscreen? Pakai dong. Pakai ya dok ya. Sunscreen tuh gimana sih dok? Menurut dokter nih minimal tuh pakai sunscreen gitu. Kalau misalkan kulitnya mentok-mentok banget nih ya, mentok-mentok banget. Kalau misalkan nggak ada moisturizer, wajib pakai sunscreen minimal banget. Karena kita tahu kan cuaca di Serang gimana, panasnya panas banget ya, panas banget. Kalau misalkan nggak pakai sunscreen, khawatir terjadi penyakit kulit gitu. Penyakit kulitnya itu bukan penyakit yang gimana-gimana, kayak flek itu penyakit kulit juga sebenarnya. Flek, kemudian kalau rata-rata flek sih ya, kalau misalkan kepanasan itu flek yang muncul lagi, apalagi yang misalkan ada riwayat flek, melasma, nggak pakai sunscreen, itu pasti langsung cepat muncul laginya fleknya. Makanya kalau orang dulu banget tuh jarang, kan nggak tahu ya kalau orang zaman dulu sunscreen itu apa sih, emang penting, ternyata tuh sepenting itu ya. Iya, sunscreen itu penting dan SPF-nya juga perlu diperhatikan ya. Selain SPF juga ada PA-nya, PA itu kayak yang misalkan PA plus ya, pernah lihat nggak gitu ya, PA plus atau PA1, PA2, PA3 atau PA4. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 itu mempengaruhi. Semakin banyak plusnya itu dia untuk menangkal UV-nya itu semakin bagus. Oke. Tapi benar nggak sih dok, kalau kulit yang lagi berjerawat, meradang, itu tuh hindari penggunaan sunscreen? Aku sering dengar tuh, betul nggak sih dok kalau kayak gitu? Enggak sih, kalau tetap harus pakai sunscreen. Teman-teman mungkin yang ngerasa kadang suka mungkin gitu ya, kekhawatiran Wanda, Mbak saya lagi nggak pakai sunscreen, soalnya lagi meradang kulitnya, justru memang harus pakai ya dok ya? Tetap harus. Ada beberapa kondisi yang memang harus di stop dulu sunscreennya, tapi itu jarang banget dan harus dikonsultasikan gitu. Jangan self diagnosis gitu ya, namanya self diagnosis, mendiagnosis diri sendiri gitu. Nah,
Tadi tuh kita udah ngebahas tentang basic skincare teman-teman. Terus ada juga orang yang apa ya, bisa dibilang kurang peka gitu terhadap adanya treatment gitu ya. Oh, iya. Kayak cukup kok pakai skincare aja gitu. Tapi ada beberapa kulit yang memang harus ditangani dengan penggunaan treatment. Karena mohon maaf nih dok, kayak kita ngomongin skincare, dia mengandalkan produk kayak ada beberapa produk yang bisa menghilangkan flek misalkan ya. Karena flek itu adalah masalah kulit yang menurut saya paling sulit dihilangkan dengan penggunaan skincare aja, betul nggak teman-teman? Ya, nah menurut dokter sendiri treatment tuh sebetulnya penting nggak sih dok? Oke, kalau masalahnya tadi flek ya, Iya. masalahnya flek itu masih butuh untuk tindakan di klinik. Nggak bisa hanya tindakan di rumah aja, karena flek itu kompleks. Flek itu faktor penyebabnya banyak ya, bisa dari sifat UV, bisa dari KB, bisa dari penggunaan skincare sebelumnya. Pokoknya banyak. Kalau flek itu kompleks banget. Makanya kenapa kadang kalau flek itu kok nggak sembuh-sembuh ya, ada treatment. Oh saya udah treatment 2 bulan nggak sembuh-sembuh. Kalau kayak gitu kita lihat foto before afternya. Before-nya sebelum treatment gimana, afternya kayak gimana. Pasti udah ada perubahan, cuman tidak terlalu banyak. Makanya bilangnya nggak sembuh-sembuh. Ya. Bahkan flek itu ada yang bisa setahun, 2 tahun treatment masih ada gitu. Karena memang sesusah itu flek itu harus komitmen juga dari pasiennya itu sendiri. Nggak bisa cuma dari dokternya gitu ya. Karena kalau dari dokter kunjungan kan paling cuma sebulan sekali. Sedangkan kalau di rumah kan ya pemakaian tiap hari gitu. Jadi perlu diperhatikan juga ya, Perlu diperhatikan. Jadi udah pakai skincare nih, misalkan untuk yang menghilangkan flek, apakah sudah diimbangi dengan treatmentnya? Terus apakah sunscreennya itu dipakai atau enggak? Karena kan faktor terjadinya flek itu ya sudah matahari tadi ya dok ya. Jadi memang perlu diperhatikan beberapa faktor tersebut. Apalagi untuk yang kasus berjerawat ya. Ah iya tuh dok, betul banget. Kalau jerawatnya udah parah gitu tuh Udah dok. parah. Kalau jerawat ringan masih komodo-komodoan nggak mau treatment itu it's okay, masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan jerawatnya udah gede-gede, merah, sakit gitu ya, nyeri, itu udah harus segera treatment ke klinik ya. Jangan pakai referensi TikTok. Nah iya tuh, jadi memang harus dikonsultasikan langsung Jangan pakai referensi ya. TikTok, bahaya. Karena faktor jerawat tuh berbeda-beda ya dok ya. Iya, Ya, banyak faktornya, kompleks. Betul. Jadi nggak hanya pakai skincare aja misalkan, tapi ketika udah parah, memang harus konsultasi langsung sama dokter. Makanya kadang kita pun begitu sih dok. Kayak misalkan ada yang ke kita gitu ya, ke warga. Dok gitu, saya dok jadinya ya. Mbak saya jerawatnya udah parah banget nih kayak gitu. Tapi kita memang harus bilang lagi, coba konsultasikan dulu sama dokter yang langsung gitu ya, supaya penanganan yang paling tepat tuh apa gitu. Takutnya ketika kita menyarankan A, dia malah memperparah jerawatnya kayak gitu. Jadi perlu konsultasi langsung ketika jerawat itu udah parah banget gitu ya. Oke, nah tadi kita udah ngomongin tentang penggunaan skincare, treatment ini pun harus diimbangi dengan yang namanya daily wellness ya dok ya, dimana memang itu tuh healthy lifestyle kita ya, itu tuh sangat berpengaruh banget sih. Jadi teman-teman itu pun sangat berkaitan erat seperti itu. Nah menurut dokter sendiri ini manfaat apa sih yang didapat ketika kita sudah menerapkan healthy lifestyle atau daily wellness? Manfaatnya banyak banget ya kalau udah menerapkan daily wellness. Daily wellness itu kan berkaitan dengan pola hidup, lifestyle makan, terus olahraganya. Otomatis kalau misalkan semuanya itu sudah kita jalani, akan balik lagi ke tubuh kita akan menjadi lebih sehat ya. Terus kemudian berpengaruh juga ke kulit. Yang pastinya berpengaruh juga ke kulit. Kalau misalkan daily wellness itu kan kita hindari makan makanan yang mengandung banyak lemak ya, lemak, indeks glikemik tinggi. Indeks glikemik tinggi itu kayak nasi putih sebenarnya ya, nasi putih, terus mie, terus apa tuh Spaghetti makan sebelah kayak gitu, sebelah kayak gitu. Itu indeks glikemiknya tinggi. Nah bahayanya di mana? Bahayanya kalau misalkan suka gitu ya makan kayak gitu, yang minum manis, minuman bersoda sebagainya gitu, khawatir kita nanti bisa menjadi obesitas. Kalau udah obesitas itu berpengaruh kemana-mana, apalagi bisa diukur dari lingkar perut ya. Kalau cewek itu lingkar perutnya harus di bawah 80 cm. Coba nanti
bisa dibantu dari tim klinik kalau misalkan teman-teman mau pulih karena root ya sama tebal lemak nanti bisa dibantu. Minimal itu di bawah 80 kalau cewek, kalau cowok itu di bawah 90, maksimal 90 lah gitu ya, sama maksimal 80. Kalau lebih dari itu, resiko terkena penyakit namanya sindrom metabolik. Kayak apa sih penyakit sindrom metabolik itu? Kayak hipertensi, diabetes, jantung, dan paling parahnya adalah stroke. Bisa terjadi stroke gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena di perut ini kita kan banyak organ ya. Organ tuh semua kebanyakan di perut ya. Kalau jantung kan di sini, paru-paru di sini. Di perut itu ada hepar, ada lambung, ada usus, ada empedu, ada dan lainnya lah, banyak lah, ada pankreas, ada ginjal segala macam itu di perut. Nah kalau lemak berlebih di perut itu nanti si lemaknya ini bisa menutupi si organ-organ gitu. Kan harusnya lemaknya itu sebagai penyangga aja, tapi karena dia lemaknya berlebih jadi menutupi organ-organ. Nanti bisa katakan namanya fatty liver, pernah dengar nggak? Fatty liver, perlemakan hati gitu, fatty liver. Nah kalau udah kayak gitu harus diet, terapinya harus diet, benar-benar harus diet karena kan di bagian dalam susah di treatment. Kecuali kalau yang di lemak di di bawah kulit namanya lemak subkutan ya, itu bisa di treatment. Bisa kalau misalkan ada yang punya lemak berlebih bisa di treatment pakai alat gitu. Kalau di bawah kulit tuh nih gini, misalkan nah kayak gini, Kepegang ya, iya, langsung kepegang gitu lemaknya. Tapi kalau lemak yang visceral nggak bisa. Nah kalau misalkan ada bapak-bapak yang gendut gitu ya, itu bisa di treatment nggak? Itu kita cek dulu lemaknya gedenya di mana. Kalau misalkan dipegang ternyata nggak bisa dicubit ya, nggak bisa dicubit, itu berarti lemaknya kebanyakan di dalam. Jadi nggak kunci bisa kan ada bapak-bapak yang bunyi gitu ya, itu nggak bisa di treatment karena lemaknya sebenarnya lemak subkutannya sedikit. Kalau lemak visceralnya yang banyak, kebalikannya. Sedangkan yang bisa di treatment itu lemak yang subkutan, yang di atas, di bawah kulit gitu. Oke, jadi kompleks banget. Kompleks Ternyata banget. lemak, yang saya tahu lemak tuh ya udahlah gitu. Ternyata ada jenis-jenisnya ya teman-teman ya. Oke, mungkin dari teman-temannya ada yang mau ditanyain kan nih Pak Dokter Zia langsung. Tanya apa aja ya tadi kita sharing, boleh banget nih ada yang mau tanya. Iya, boleh ada yang mau nanya tentang treatment apa? Oh boleh, dari ibu dulu silahkan. Iya, selamat pagi dok. Terima kasih ya dok ya. Mau bertanya dok. Tadi itu terkait dengan sunscreen ya dok ya. Kan ini usia kan udah di atas 17 plus ya banyak gitu kan. Dan memang sih udah lama juga sih memakai sunscreen gitu kan. Nah kalau untuk ada nggak maksudnya pemakaian khusus gitu kan untuk usia 35 ke atas gitu ya dok, kan biasanya kalau misalnya untuk remaja mungkin nggak terlalu sering gitu kan. Nah kalau untuk 35 ke atas, 40 ke atas lah ya dok ya. Nah itu SPF-nya apakah harus lebih tinggi gitu kan? Terus pemakaiannya apakah harus lebih sering gitu, berapa kali gitu kan? Dan kalau misalnya kita udah memakai lembab yang sudah banyak kan ya dok yang mengandung sudah termasuk SPF juga kan ya dok yang sudah mengandung sunscreen juga gitu kan? Apakah harus double lagi gitu kan memakai sunscreen, lebih baik lebih banyak gitu pemakaian sunscreennya gitu kan, atau bagaimana? Pengaruh nggak gitu nanti kalau misalnya lebih sering dan lebih banyak gitu untuk usia 40 tahun ke atas ya. Jadi ibu penggunaan sunscreen itu harus diulang per 3 jam, 3 sampai 4 jam itu wajib. Itu untuk semua umur. Jadi nggak dibedain misalkan yang di bawah 4 remaja gitu. Tetap aja karena kan matahari nggak bisa milih-milih mau kena ke yang usia tua atau ke usia muda. Jadi tetap aja sama, harus diulang per 3 sampai 4 jam gitu. Jadi caranya misalkan ibu pagi-pagi kan aktivitas nih sebelum berangkat, misalkan ada yang berangkat kerja atau enggak, pagi-pagi pakai sunscreen jam 7. Nanti sholat zuhur, habis sholat zuhur apply lagi,
habis sholat asar di spray lagi gitu, kayak gitu. Jadi nggak cuma sekali pakai pas di pagi harinya aja berarti ya. Ya, pemakaian sunscreen gimana? Pemakaian sunscreen itu dioles merata aja sih Bu, biasa aja dioles merata ke seluruh wajah gitu. Nggak usah terlalu tebal, karena terlalu tebal juga sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya, sama aja gitu. Kalau yang cair sunscreennya itu dua jari bibit sunscreen, dua jari penuh itu untuk seluruh wajah. Kalau misalkan yang oil apa nih kalau Yang kayak yang tube ya diratain aja ke seluruh wajah semuanya gitu. Untuk pemilihan sunscreennya disarankan SPF-nya itu minimal 30 maksimal 50. Kebanyakan tingginya juga nggak bagus Bu kalau misal untuk daily kayak gini, kecuali Ibu mau panas-panasan di pantai gitu ya, atau mau aktivitas di laut kayak gitu, baru bolehlah pakai SPF yang tinggi. SPF tinggi karena bisa menyebabkan komedogenik juga, menyebabkan komedo nanti malah timbul jerawat. Makanya kalau yang acne itu nggak disarankan yang SPF-nya tinggi karena dia bisa menimbulkan jerawat. Nah untuk yang PA plusnya itu disarankan yang banyak ya, 3-4 biasanya udah oke gitu. Kalau misalnya PA plusnya masih 1 sih itu kurang. Cuman nggak semua merek itu mencantumkan ada PA-nya. Itu pertama antara dia nggak pakai atau nggak diteliti sama dia. Untuk pria wanita sama ya Dok ya? Ya, kenapa? Untuk pria wanita sama treatment untuk pemakaian sunscreen. sama aja pria wanita. Oke, sudah cukup Ibu? Ya, sudah banyak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Mungkin siapa lagi tadi yang mau tanya? Oh banyak. Mungkin Kak Amel, habis itu Kak Ini ya. Kak Amel. Maaf Dok, izin bertanya. Kan kalau facial tuh ada facial detox ya. Entah itu ada ekstraksi komedonya juga. Nah itu tuh sebenarnya wajibnya berapa bulan sekali ya? Facial detox. Iya. Yang untuk ekstraksi komedo gitu. Oh ekstraksinya. Oke, sebenarnya kalau nama facial itu kan beda-beda ya tiap klinik. Nah, yang dimaksud kakak facial detox itu apa? Ininya kayak Ekstraksinya. ya, ekstraksi. Oh, kalau ekstraksi sih dilihat sesuai kebutuhan. Tapi rata-rata kan kulit itu recyclingnya per 28 hari. Jadi rata-rata sih per 28 hari atau 1 bulan lah di facial, karena memang kulit kita kan hidup gitu ya. Karena kan ada yang nanya, ini bisa untuk berapa lama treatment? Iya. Facial sekali kan ini ya. facial sekali tapi pengen selamanya Pengen gitu. selamanya. Bingung ya, kayak KTP aja ya. Sekali seumur hidup. Sedangkan kan kita kulitnya hidup ini. Kulit itu kan makhluk hidup Regenerasi, ya. apa namanya? Regenerasi gitu. Jadi tetap harus ada pengulangan, kayak kita misalkan makan itu kalau nggak makan sekali aja sehari lapar ya. Apalagi Memang kulit tidak ya. ada, apalagi kulit, kasihan gitu. Walaupun kulit dia nggak ada suaranya gitu ya, nggak bisa ngomong. Kalau misalkan dia bisa ngomong, aduh ini cepetan dibersihin dong. Iya. Mungkin yang Kak Amel maksud tuh mungkin ada beberapa orang yang berstatement kalau pas seringan di facial tuh nanti pori-porinya makin besar. Nah itu betul nggak sih Dok? Enggak sih. Enggak ya. Karena abis di facial pun ada treatment lagi ya untuk Iya. menjaga pori-porinya kan. Jadi aman ya. Walaupun sebulan sekali ya. Minimal sebulan sekali sih. Malah jadinya bersih ya Dok ya kulitnya. sih. Oke, silakan Karina setelah ini. Ini pagi Dok, saya Nina. Jadi saya kan punya permasalahan jerawat nih, cuma belum pernah treatment ke klinik. Soalnya statement-statement di sekitar saya itu kayak nanti kalau ke klinik tuh iya kulitnya makin bagus, cuma nanti kalau udah lepas dari skincare-nya dokter jerawatnya muncul lagi, jadi percuma. Apakah memang benar Dok kayak gitu? Ya, statement gitu memang banyak ya, tapi itu nggak semuanya sih, nggak semua klinik gitu. Itu mungkin tergantung dari produk dari kliniknya sendiri sebenarnya. Sebenarnya ada tergantung jerawatnya ya Kak, ada jerawat grade 1, 2, 3, 4 atau ringan sedang berat. Kalau misalkan grade-nya berat itu kan perlu ada obat yang diminum. Mungkin yang dibilang apa namanya? Bukan kecanduan ya, itu kan memang kebutuhan ya, karena grade-nya berat gitu. Kalau misalkan grade-nya ringan tuh pakai
skincare yang Bepom juga it's okay, masih bagus gitu kayak gitu. Kalaupun mau lepas dari sini, dari klinik gitu ya skincare-nya, kalau misalkan pola hidupnya udah bagus nggak bakal balik lagi, karena skincare apa namanya, akne itu ada kaitannya dengan pola makan, terus gaya hidup, sering begadang, jarang cuci muka gitu, sering makan makanan manis, minum susu dari produk, itu berpengaruh banget. Jadi bukan misalkan rasanya udah apa namanya, jerawatnya udah berhenti gitu ya, terus udah berhenti nih, balik lagi makannya makan jeruk lagi. Jadi kesannya lepas dari klinik timbul lagi. Kayak gitu, tetap harus dikombinasi, banyak faktornya sih, kebersihan terutama gitu. Kayak misalkan yang simpel aja, spray digantinya berapa kali sehari, terus cuci muka dilapnya pakai tisu atau pakai handuk gitu juga gitu. Betul banget ya. Mungkin Kanina mungkin salah satunya orang yang takut banget buat ke klinik ya. Mungkin itu memecahkan statement gini dong. Kenapa sih Wardah berkolaborasi sama klinik gitu? Karena memang pertama kita ownernya Wardah pun dia SPKK juga nih, dimana sekarang Wardah juga kan ada Wardah Skin First ya, Amel ya, dimana kita tuh berkolaborasi sama estetik dan dermatologis gitu. Jadi kita tuh mau memecahkan statement yang orang-orang tuh pada takut buat treatment ke klinik. Tidak semenyeramkan itu kok teman-teman. Jadi kalaupun ada kulit yang dia tuh tidak bisa nih menggunakan produk-produk drugstore yang memang sudah parah banget buat ditanganin sama produk-produk itu, jadi kalian bisa konsultasi langsung sama dokternya langsung di treatment. Setelah itu teman-teman kalau udah sembuh bolehlah pakai produk-produk yang teman-teman bisa pakai sesuai dengan jenis kulitnya ya dok ya. Karena aku pun adalah mantan orang yang pakai produk-produk klinik gitu. Kenapa? Karena waktu itu aku pengalaman ya dok, sebelum ada Zia Estetik ya, dulu jerawatku sangat parah gitu kan. Terus aku pakai produk Wardah, memang karena kondisinya udah parah banget itu nggak bisa ditangani. Akhirnya konsultasi sama dokter, dikasih krim yang memang buat jerawat, tapi itu tidak digunakan untuk jangka panjang. Jadi setelah sembuh jerawatnya, aku menggunakan produk Wardah dan alhamdulillah sekarang kita jadi sehat. Jadi menerapkan healthy lifestyle juga gitu. Jadi memang itu tuh perlu banget. Jadi mungkin habis ini kan Nina ya, kalau ngerasa kok jerawatnya nggak sembuh-sembuh atau gimana, coba nanti konsultasi langsung aja ya sama dokter Zia gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin habis ini terakhir? Atau sudah cukup penjelasannya semua? Sudah ya. Oke, mungkin dari Zia statementnya terakhir nih, mungkin buat teman-teman semua habis kita tutup, apa sih yang penting buat teman-teman semua? Oke, yang penting sih daily lifestyle ya, lifestyle-nya, karena itu berpengaruh ke semuanya. Kalau misalkan kita punya lifestyle yang bagus, itu berpengaruh ke kulit, berpengaruh ke jantung, berpengaruh ke hepan, berpengaruh ke semuanya lah, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki gitu. Coba terapin aja seminggu dulu gitu ya, seminggu. Kalau misalkan yang masih suka makan seblak, makan apa lagi ya, Yang manis-manis gitu ya. Gorengan enak lagi ya. Lebih fokus pakai gorengan. Kalau mau gorengannya goreng sendiri kayak gitu, itu pasti berpengaruh banget Bu. Kalau misalkan coba terapin seminggu dulu pola hidup sehat. Sebenarnya ini kayak apa ya, yang udah sering sebenarnya ya, sering udah ngomongin pola hidup sehat kayak kacang goreng ya. Tapi memang beneran berpengaruh gitu. Pola hidup sehat itu jangan begadang, terus makan makanannya ya, terus apalagi kebiasaan sehari-harinya juga, dari ininya juga, dari tadi apa namanya, lingkungannya juga harus bersih kayak gitu. Itu pasti kulitnya semakin sehat, rambutnya semakin kuat, jarang kena penyakit gitu. Kalau misalkan ada yang suka mual, muntah kayak gitu, nanti jadi teratasi gitu ya dengan pola hidup sehat aja. Sama olahraga juga kali ya. Olahraga. Kayak nggak mesti harus lari maraton teman-teman ya. Jadi di rumah nih lari-lari kecil atau ikut-ikut kegiatan seperti ini juga Iya, minimal 30 menit aja sehari sih. Iya. Minimal 30 menit. Kalau yang suka jalan pagi, silakan 30 menit aja sehari cukup. Gitu. Kalau mau istirahatnya itu jangan digabung antara 2 hari berturut-turut, jangan digabung, dipisahkan. Misalkan antara Selasa sama Minggu, itu jangan Sabtu Minggu, karena nanti metabolisme tubuhnya balik lagi kan, metabolisme yang udah dibangun nih tiap hari 30 menit
udah istirahat 2 hari nanti balik lagi metabolisme sayang gitu ya, kayak gitu. Lagi long weekend ya kan. Oke, sudah cukup ya teman-teman untuk sesi skin talknya bersama Dr. Zia. Terima kasih Dr. Zia atas Ya, waktunya. sama-sama. Sudah meluangkan di hari Sabtu weekendnya ini ya untuk datang ke sini bersama teman-teman. Dari Warna juga mengucapkan terima kasih sebelumnya dokter sudah berkolaborasi dan juga menyambut teman-teman semua di sini. Boleh terima kasih dulu untuk teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Oke, tepuk tangannya buat Dr. Zia. Dulu. Oke, habis ini teman-teman dari Wardah juga akan ada ini loh dok, ada skin check Oh, ya, ya, nanti ada bisa skin check. dibantu sama tim Wardahnya. Nanti teman-teman Gratis bisa ya. bisa cek kulit